Allah dengan populasi yang jumlah sangat banyak, tadi dengan pemahaman umum dalam kita beragama, fa insya Allah antara tarhib dan tarhibnya beriringan, maka akan menyejukkan. Dan itu pun kami harapkan oleh sahabat-sahabat nanti, kalau menyampaikan ke khalayak umum, mari kita berikan penyampaian materi yang menyejukkan. Maka orang dakwah itu kan nanti ada dosisnya ya, ada dosisnya. Kalau seumpama mustamiinnya, jamaahnya orang-orang tua kan, ya kita takuti aja. Kematian, neraka, kemudian siksaan. Kenapa? Supaya jangan ada orang tua masih ganjen baik gitu loh. Orang tua yang masih berkeliaran. Tapi kalau pas di lapas, jangan sama. Balasan bagi orang mabuk adalah neraka. Balasan bagi orang yang pernah apa? Mudah-mudahan siksa dari Allah. Ya nanti jamaahnya justru malah emosi, kita yang digebukin gimana? Karena mereka ini membutuhkan targhib supaya menumbuhkan cinta dengan agama Islam. Kita kasih penyampaian materi. Islam agama yang maha mengampuni Allahnya dengan sifat Rahman Rahimnya. Akhirnya yang dulunya kesalahan tumbuh lagi, kan gitu kan? Menghadirkan, memunculkan optimisme daripada orang yang kita ajak. Jadi nanti saya mohon sahabat-sahabat semua, lihat jamaahnya. Ini pasnya ini apa? Apa targhib? Apa tarhib? Kalau targhib, orang-orang yang dulunya sempat melakukan penyesalan. Kalau tarhib, orang-orang yang baik. Ditakuti amalmu belum tentu menghantarkanmu dan seterusnya lah. Kira-kira seperti itu. Mungkin sahabat lebih tahu lah gitu. Kemudian berikutnya, tadi kita sudah menjelaskan bersama-sama belajar ya, belajar populasi Indonesia dengan jumlah luar biasa. Sekarang dalam setiap negara yang tadi disampaikan, kepentingannya adalah untuk melindungi semuanya, maka membutuhkan yang namanya dasar negara yang menjadi pijakan. Untuk apa? Untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang terbaik. Bangsa yang terbaik itu diantaranya, satu, masyarakatnya penuh dengan keharmonisan. Bangsa yang baik itu apa? Dua, bangsa yang warganya itu saling tegur sapa dan seterusnya. Bangsa yang baik itu apa? Bangsa yang warganya tenang di saat tinggal di negaranya. Ini, kita lagi berlomba dengan dasar negara, kepentingannya adalah untuk menjadi bangsa yang terbaik. Jangan sampai bangsa yang justru malah meresahkan daripada penduduk warganya. Coba kita lihat negara Syria, Masya Allah itu, Syria luar biasa. Para penduduknya kemana itu? Ngungsi, cari suaka, cari perlindungan ke negara lain. Itu berarti indikasi bukan bangsa yang mampu melindungi rakyatnya, alias bangsa yang kacau. Kalau kita tadi, kepentingannya dengan dasar negara ini adalah untuk tadi menjadikan bangsa ini bangsa yang terbaik. Maka kalau pengen menjadi bangsa terbaik, tentunya perlu pijakan. Karena ada ayatnya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Nanti ada penjelasannya. Yang penting kuntum khairu ummah ukhrijat innas. Kita pengen jadi bangsa yang ya kitanya betah lah kono. Bisa udut santai, ning sore gubuk, kopine ana, teh ana. Aja pas lagi udut kopi, bom lewat, beduk. Pas lagi naik motor, ditembaki, Masya Allah kita kacau sekali gitu kan. Pilar bangsa, pijakannya adalah yang pertama, yang kita tahu 4 pilar kebangsaan. Kalau kita singkat, yang kita sebut dengan istilah PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI,
dan Undang-Undang 45. Kemudian warisan dari berikutnya adalah kita punya kearifan lokal. Saya pengen menjelaskan terlebih dahulu, ketika Islam belum datang, segala apapun budaya itu tidak bermakna dan tidak ada nilainya. Ketika Islam datang, itu semua berubah drastis. Budaya yang awalnya nggak bermakna, datangnya Islam menjadi bermakna. Budaya yang awalnya nggak bernilai, datangnya Islam menjadi bernilai. Contoh, umpama orang Arab punya kearifan lokal memakai bajunya menggunakan gamis. Gamisnya tidak ada nilai, tidak ada makna. Buat nongkrong, buat naik onta, buat apapun. Tapi Islam datang, gamis yang awalnya budaya, maka dijadikan perantara, dijadikan wasilah untuk menyembah Tuhannya, maka budaya yang awalnya nggak bermakna menjadi bermakna. Batik budaya sebelum datang Islam nggak ada makna, nggak ada nilai. Tapi Islam datang, batik yang kita pakai, peci yang kita gunakan, celana yang kita pakai untuk sholat menjadi bermakna, bernilai. Berikutnya, budaya seumpama seni, musik. Sebelum Islam datang, gak ada makna, gak ada nilai. Islam datang, nyanyian, ghani, taghani, linail apa ya? Liya apa bahasa Arabnya tuh? Melantung hati itu apa bahasa Arabnya? Lilayyinil qalbi. Layyinil qalbi. Saya tuh kadang ngomongnya agak apa yang gelibet karena saya turunan hari ngomong balap. Jadi kalau ngomong pelan tuh agak angel gitu loh. Nyanyian yang awalnya tidak ada nilai, tidak makna, kalau kita kemas isinya untuk layyinul qalbi, melenturkan hati, melembutkan hati yang keras. Contoh, mendengarkan nyanyian Rhoma Irama tentang masalah keramatnya ibu umpama. Sebelum dengar Rhoma Irama nyanyi, ning ibu wani bae, karamimine. Begitu mendengarkan ini, maka itu pun menjadi bernilai. Jadi saya pengen menyampaikan bahwa Islam datang itu secara tidak langsung, budaya dan apapun itu yang dulunya nggak bermakna dan nggak bernilai, semuanya menjadi bermakna dan menjadi bernilai. Inilah yang kita artikan cakupan Islam rahmah lil alamin. Tidak ada kesulitan dalam kita beragama. Jadi nggak perlu mohon maaf, nggak perlu kita gamisan, nggak perlu mohon maaf. Tapi ya nggak apa-apa kalau gamisan. Kalau memang ya ada ganteng-gantengnya kayak Arab lah gitu. Kita orang Jawa cengur pesek, kemudian badannya nggak tegak kayak orang Arab. Ya kalau saya sih kayak temblak cecek lah, kurang anu lah. Jadi kearifan lokal ini bukan hanya warisan kita saja, tapi juga di dalamnya ada nilai-nilai keagamaan. Tinggal nanti kita menggunakan seperti apa, nyanyian buat apa dan seterusnya. Berikutnya, civil society yang moderat, bahasanya angel temen gini. Civil society yang moderat dan kuat. Jadi alhamdulillah Indonesia memiliki karakter warganya itu tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Dah, kemudian berikutnya, wah ini tadi warisannya, kemudian tadi dasar negaranya, sekarang tantangan bangsa ini. Yang pertama, masalah kesehatan seperti yang sekarang kita hadapi bersama, pandemi Covid. Kemudian yang kedua, masalah sosial. Sosial tadi yang isinya berbagai macam, agamanya ada 6, sukunya ada banyak dan seterusnya. Masalah ekonomi karena jumlah penduduknya padat, maka akan terjadi kompetisi ekonomi yang lumayan ketat. Yang keempat, masalah politik.
Masalah politik karena warganya banyak maka akan melahirkan juga politik yang ya aneka ragam lah, beraneka ragam. Ini ada gambar sih ini apa ya? Ya mungkin dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita nggak menyalahkan itu seorang habaib. Tetapi dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, mari kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada tentang pembahasan masalah babul hisbah. Ada babul hisbah. Diterangkan bahwa dalam penerapan amar ma'ruf nahi mungkar itu ada tahapan, tidak serta-merta amar ma'ruf nahi mungkar. Kemungkaran yang bagaimana yang kita amar ma'rufkan? Kemungkaran yang terang-terangan, kemungkaran yang kemudian secara bangga mempertontonkan, kemungkaran dan seterusnya. Tapi kalau kemungkaran secara bersembunyi, ini bukan lagi kategori amar ma'ruf. Yang bersembunyi loh ya, yang bersembunyi. Kalau kemudian terang-terangan, baru kita amar ma'ruf. Itu dalam kitab ada, kitab Ihya Ulumuddin tentang babul hisbah. Jadi nanti saya mohon kepada sahabat-sahabat semua, ketika nanti akan menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar, kemungkaran yang bagaimana yang kita amar ma'rufkan, tolong definisikan dan diklasifikasikan. Tidak semuanya kita ma'rufkan. Kemungkarannya tadi yang dipertontonkan, yang dengan bangganya dan seterusnya, baru kita amar ma'ruf. Tapi kalau sembunyi-sembunyi, sengaja ulur wong demenan, amar ma'ruf Allah, lah ini namanya cari masalah, bukan ma'ruf itu namanya. Cari masalah. Kayak saya juga kadang-kadang mempermasalahkan tentang bab zina itu kan. Bab zina itu kan ketika mau ditetapkan zina itu kan saksinya melihat langsung. Bertentangan dengan syarat berikutnya harus adil. Masa ada orang adil ngintip orang lagi zina, kan nggak mungkin. Ini juga kadang-kadang bertentangan. Tapi ya kita seperti apa dalam menerapkannya juga harus bisa lah. Jadi yang terpenting kita nggak menyalahkan bahwa dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, tapi untuk kita mari kita pakai amar ma'ruf nahi mungkar yang sesuai dengan klasifikasi kemungkarannya. Sebab kalau semuanya dimakrufkan, ya kita juga repot. Pasti ada sih orang-orang yang nggak baik, pasti ada kan? Pasti ada. Ini permasalahannya ada 4 ini. Masih banyak juga nih ya. Nah, kemudian berikutnya irisan kepentingan dalam bencana sosial. Nah, jadi intinya di Indonesia dengan wilayah yang memiliki gunung berapi yang lumayan banyak, wilayah yang kemudian dilewati oleh apa tuh namanya lempeng apa-apalah gitu dan seterusnya, potensi bencana memang dimungkinkan, tetapi kadang-kadang dari bencana ini kemudian dipergunakan untuk beberapa kepentingan. Nah, pokoknya ibaratnya cari panggung politik lah. Ini dalam rangka juga untuk memberikan antusias, mempengaruhi massa agar kemudian kelompoknya dianggap kelompok yang betul dan seterusnya lah gitu. Ini juga kadang-kadang tanpa kita sadari mempengaruhi daripada cara berpikir masyarakat, perilaku masyarakat hanya untuk kepentingan belaka. Kalau saya pengen berbicara kepentingan, ada lagi dalam kitab Ihya juga, saya pengen menyampaikan bahwa Imam Ghazali itu pernah menyampaikan ilmu itu ada 3. Yang pertama ilmu pokok, yang kedua ilmu tambahan, yang ketiga ilmu hiasan.